Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solehah, barakallahu fikunna wa zadakunallahu ilman wa hirsan. Pada kesempatan yang baik ini, kita melanjutkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu pendidikan agama Islam. Kita lanjut dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang at-tauhid. Kita telah mengetahui bahwasanya tauhid itu merupakan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini merupakan agama Islam. Satu-satunya agama yang menyembah hanya kepada Allah hanyalah agama Islam saja. Kemudian tauhid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah, dan tauhid asma was sifat. Sekali lagi, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma was sifat. Apa itu tauhid uluhiyah? Secara bahasa, uluhiyah itu artinya beribadah. Ini makna secara bahasa. Ya, artinya beribadah. Jadi tauhid rububiyah itu pengertiannya adalah kita beribadah hanya kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Semua bentuk ibadah yang kita lakukan, semuanya kita tujukan kepada Allah. Kalau kita sholat, maka sholatnya karena Allah. Puasa juga, puasa karena Allah, bukan karena manusia. Karena manusia itu ya karena mau dipuji oleh manusia, ya mau disanjung-sanjung oleh manusia atau ria. Ya, jadi kalau kita beribadah itu kita tujukan hanya kepada Allah. Demikian pula dalam hal berdoa. Ya, doa itu kan ibadah kata Nabi. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka doa itu kita tujukan kepada Allah. Tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Kita ambil contoh. Banyak orang sekarang ini berdoa itu kepada selain Allah. Ya, contohnya apa? Contohnya manusia pergi ke kuburan wali, wali songo, ya kuburan orang-orang soleh. Mereka meminta-minta pada kuburan. Ya, mereka bilang, wahai Sunan Kalijaga, ya berikanlah keberkahan rezeki dan lain sebagainya. Bahkan ada orang pergi ke kuburan Nabi Muhammad, mereka meminta-minta di kuburan Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, sembuhkanlah sakitku. Saya sakit sudah bertahun-tahun kok belum sembuh-sembuh. Wahai Rasulullah, dan lain sebagainya. Mereka minta kepada kuburan. Padahal kita berdoa hanyalah kepada Allah. Ya, kalau kita wa idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu mintanya hanya kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Ya, jadi doa itu adalah ibadah, maka ibadah doa ini kita harus tujukan kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Nah, ini namanya tauhid uluhiyah itu. Ya, beribadah hanya kepada Allah. Dalam hal bersedekah juga demikian. Dalam hal bersedekah, kalau kita sedekah itu kita niatkan karena Allah dan sasarannya harus benar. Bersedekah kepada orang-orang miskin, niatnya ikhlas karena Allah. Ya, kalau sekarang ini kan banyak orang yang bersedekah kepada selain Allah, seperti sedekah kepada jin atau sedekah laut. Ya, ini banyak sekali di Indonesia. Ini namanya syirik. Syirik itu artinya ia ibadahnya kepada selain Allah. Ini orang-orang yang menyembah syaitan, menyembah jin, ya ibadah ke jin dan ke syaitan. Nah, ini syirik. Jadi mereka membuat istilahnya sesajen. Ya, tahu sesajen? Sesajen itu dikumpulkan makanan-makanan yang enak. Ya, di situ ada lengkap lauk pauknya, nasinya, rotinya, rokoknya, semuanya lengkap. Ya, bagaimanalah supaya jin itu senang. Maka sesajen ini dikumpulkan, kemudian ditaruh di suatu tempat yang dianggap itu ada penghuninya, yaitu jin. Ya, kalau mereka menganggap hutan ini ada penghuninya yang suka mengganggu, kita kasih makanan dia, sedekah kepada jin. Ditaruh makanan di situ.
Atau misalnya di suatu pohon dianggap ada penghuninya yang suka mengganggu, maka ditaruhlah makanan di situ. Sesajen istilahnya, istilah orang Indonesia. Ini syirik. Ya, kemudian besoknya makanan itu habis. Wah, dimakan sama siapa kira-kira ya? Kalau makanan yang enak, ya kan? Ada lauk pauknya lengkap, sudah ditaruh di hutan. Kemudian besoknya habis, kira-kira dimakan sama siapa itu? Diyakini dimakan sama jin. Ya, nggak taunya di hutan sana itu kan banyak hewan. Nah, ini termasuk diantara keyakinan-keyakinan yang salah ya, yang menyimpang. Kemudian di pohon juga demikian, dianggap ini pohon ini keramat, ada penghuninya, maka dibuatkanlah sesajen makanan. Lebih baik kasih orang-orang miskin, banyak orang miskin butuhkan makanan. Ya, pembunuhan sampah kasih mereka, itu senang mereka, itu sasaran sedekah yang tepat, bukan kepada jin. Orang yang memberikan sedekah kepada jin itu adalah orang yang mengagungkan, orang yang memuliakan jin. Pengagungan dan pemuliaan itu tidak boleh diberikan kepada jin. Manusia lebih mulia daripada jin itu. Manusia lebih berkuasa daripada jin itu. Bukannya kita merendahkan diri di hadapan jin, mengagungkan dan memuliakan jin, dan berharap kepada jin agar jin tidak mengganggu. Wah, ini keyakinan syirik itu. Nah, padahal yang kita agungkan itu adalah Allah. Yang mengganggu itu, yang membuat manusia itu bermasalah, yang membuat manusia itu tertimpa oleh bahaya, semuanya atas kehendak Allah, bukan jin. Kalau kita punya masalah, maka kita mohonnya kepada Allah, ya, bukan berharap kepada jin. Nah, ini syirik. Maka sedekah itu kita tujukan kepada Allah dengan cara yang benar. Ada sedekah laut juga. Sedekah itu kan ibadah. Sedekah laut itu seperti orang menyembelih kambing, menyembelih sapi, kemudian makanan-makanan disiapkan semua, ditaruh di pinggir laut. Katanya supaya penghuni laut bisa memberikan rezeki banyak berupa ikan. Nah, itu katanya. Iya. Ditaruh di situ. Padahal kalau kita menyembelih untuk Allah, bukan untuk jin, ya kan? Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Allah dan menyembelihlah juga untuk Allah. Ya, bukan untuk jin. Kepala sapi ditaruh di pinggir laut sana. Sayang kalau dijadikan sop kepala sapi itu enak, kepala kambing juga kalau di sop itu enak itu. Ya, bukan malah ditaruh di pinggir laut berhari-hari, berminggu-minggu, busuk, nggak ada yang makan. Mana ada jin yang makan kepala sapi? Kata siapa? Emangnya kamu lihat jin? Ya gitu ya. Jadi memang orang-orang yang menyembah selain Allah itu adalah orang-orang yang tidak punya akal. Contohnya orang yang menyembah selain Allah adalah orang yang menyembah sapi. Ya, orang yang menyembah sapi. Di mana itu? Orang India. Mereka menyembah sapi itu. Kebetulan tetangga Ustaz Abbas itu kan orang India. Nah, kalau hari kurban Ustaz kasih hadiah daging sapi, dia tidak mau terima. Wah, Ustaz baru sadar ternyata dia orang India ternyata. Nah, ya, di samping rumah Ustaz Abbas. Ya, secara sapi itu Tuhannya, ya. Mereka tidak mau makan Tuhan, tidak mungkin. Ya sudah, kalau mereka tidak makan sapi, ya kitalah yang makan Tuhan mereka. Ya, sapi itu. Ya, makanya ada info berita untuk selamat dari corona, katanya kita harus minum kencing Tuhan kita. Jadi kencing sapi diminum sama mereka. Dia diyakini sapi adalah Tuhannya, jadi kencing Tuhannya diminum biar kuat, kebal tubuh, aman dari virus corona. Kemudian diambil kotoran sapi dijadikan lulur, ya, semua kaki tangannya penuh dengan tai sapi semua. Anti corona katanya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Di India justru paling parah coronanya. Gimana tidak? Corona itu sukanya yang jorok-jorok. Kencing diminum, ya kotoran, tainya dijadikan lulur. Makanya India paling parah sekarang. Ya, ini salah satu contoh Tuhan selain Allah itu memang tidak masuk akal. Ya. Sampai-sampai mereka berbuat seperti itu. Kemudian ada yang mempertuhankan ular. Di mana itu? Di India lagi. Nah, India juga. Ada yang mempertuhankan tikus, namanya Tuhan Jarjit. Di kuil itu banyak sekali tikus, kemudian mereka harus bawa makanan, taruh di kuil itu buat makan tikus. Katanya
supaya rezeki berkah katanya. Dikasihkan ke Tuhan itu tikus-tikus yang mereka pelihara sendiri di kuil. Padahal tikus di Indonesia ini paling jorok, sudah paling kotor tikus di Indonesia ini. Terjadinya itu ada di mana? Di India juga. Aduh, memang ini orang India ini jorok-jorok. Secara Tuhannya sendiri jorok. Gimana mereka tidak jorok orang India itu? Kalau kita buka YouTube itu makanannya paling jorok itu orang India itu. Iya. Hidup mereka paling jorok. Secara Tuhan mereka itu Tuhan jorok, ya. Jadi orang-orang yang mempertuhankan selain Allah itu tidak masuk akal. Ya, sangat tidak masuk akal. Bisa membodohi orang-orang yang menyembahnya. Ya, belum lagi ada orang yang mempertuhankan patung yang bergelantungan di tiang salib, itu Tuhannya tidak pakai baju. Orang minta rezeki kepada Tuhan sendiri tidak punya baju, tidak pakai baju. Ya tahu ya, itu gambar salib itu. Itu Tuhannya orang-orang sana. Ya, tidak punya baju. Ya, jadi orang-orang yang mempertuhankan selain Allah itu maka sangat tidak masuk akal. Ya, maka uluhiyah, peribadatan hanya semata-mata kepada Allah. Kenapa kita harus menyembah Allah? Ya Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang memberikan rezeki kita. Allah lah yang memberikan kesehatan kepada kita. Dan kita juga akan kembali kepada Allah. Yang beribadah kepada Allah masuk surga, yang tidak menyembah Allah masuk neraka. Masuk akal tidak? Masuk akal. Ya, yang menghidupkan dan mematikan kita kan Allah. Maka kita harus menyembah Allah saja. Nah, jadi ini uluhiyah namanya. Kita mentauhidkan Allah dengan uluhiyah, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian ada tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Rububiyah itu artinya perbuatan. Ya, kata kunci rububiyah itu artinya perbuatan atau pengaturan. Kalau kata kunci uluhiyah tadi kan beribadah. Kalau kata kunci untuk rububiyah adalah perbuatan. Adapun tauhid rububiyah itu kita meyakini segala sesuatu yang terjadi di semesta alam ini adalah perbuatan Allah, bukan siapa-siapa. Yang mendatangkan rezeki kita yakini Allah, yang mendatangkan bencana dan musibah kita yakini adalah Allah. Yang menghidupkan kita, yang menciptakan kita yakini itu adalah Allah yang melakukannya. Yang mendatangkan angin Allah, yang menciptakan juga, menciptakan gunung, yang menciptakan air, yang menciptakan hewan, yang menciptakan manusia, semuanya adalah Allah. Semua apa yang terjadi itu adalah perbuatan Allah. Itu harus kita yakini. Nah, ini namanya tauhid rububiyah, itu meyakini segala apa saja yang terjadi, semua peristiwa, semua keberadaan, semuanya adalah perbuatan Allah. Ya, kalau turun hujan bukan dewa langit yang menurunkan hujan, tapi Allah. Kalau datang tsunami, itu perbuatan Allah. Bukan ratu pantai selatan yang diyakini oleh orang-orang sana. Ya, katanya ratu pantai selatan ya dengan menggunakan mahkota ular, ya, kemudian kendaraannya itu buaya, pakai selendang. Kemudian kalau dia marah gara-gara orang yang tidak bersedekah dengan sedekah laut, maka ratu pantai selatan itu marah dengan mengibaskan selendangnya, datang tsunami, memporak-porandakan segala sesuatu. Ya, itu katanya. Ya, ini kan keyakinan yang syirik. Padahal yang punya perbuatan itu semua kan Allah. Yang mendatangkan tsunami itu adalah Allah. Nah, ini tauhid rububiyah itu anak-anak soleh asal kalian. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya perbuatan Allah. Yang baik, yang buruk, yang bermanfaat, yang memudaratkan, itu semua adalah perbuatan Allah. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Ya. Kemudian tauhid asma wa sifat insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.